Oke, kali ini kita mau bahas limit fungsi aljabar. Sebelum kita masuk ke materi limit fungsi aljabar yang sebenarnya, ada beberapa materi pendahuluan yang wajib kalian bisa sebelum ngerjain limit fungsi aljabar. Soalnya nanti beberapa materi ini bakal kepake banget buat kalian nyelesain limit fungsi aljabar. Yang pertama, cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Ini cara memfaktorkannya sama aja ya, kayak cara memfaktorkan persamaan kuadrat pada umumnya. Ini juga pernah kalian dapat waktu kelas 10 semester genap ya, sama Bu Ati. Nah, untuk di sini ada catatan, kalian harus apal sifat-sifat pemfaktoran, kayak selisih 2 kuadrat ini misalkan. Nah, terus jumlah hasil kuadrat, terus selisih kuadrat ini. Nah, terus yang kedua, kalian juga harus bisa cara memfaktorkan pangkat tinggi. Pangkat tinggi ini itu persamaan yang pangkatnya lebih dari 2. Kan kalau persamaan kuadrat yang pangkat tertingginya cuma 2 aja. Kalau pangkat tertingginya tuh lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Cara memfaktorkannya tuh ini yang gampang, bisa pakai cara Horner. Ya. Nih, kita contohin. Persamaan X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang pertama, kita tulis masing-masing variabelnya. Di sini dari variabel paling tinggi dulu. Di sini ada variabel X pangkat 3, X pangkat 2, X. Udah itu aja. Terus di bawahnya kita tulis koefisien masing-masing variabel sama konstantanya. X pangkat 3 itu variabelnya 1, X pangkat 2 variabelnya min 2, X variabelnya min 5, konstantanya 6. Nah, buat pemfaktoran ini kita harus dapetin nanti hasil kali-kali dengan suatu angka X berapa gitu, sampai hasilnya di sini 0. Nah, kalian nanti bisa coba-coba nanti pengalinya tuh apa, bebas apa aja. Nah, di sini kita coba pengalinya tuh X sama dengan 1. Terus X sama dengan 1 kita turunin ke bawah ya. Nah, terus 1 ini kita kaliin sama X sama dengan 1. Kita dapat X 1 di sini. Nah, ini kan dijumlah, berarti min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 jadi min 1. Terus min 1 kita kaliin lagi sama X sama dengan 1. Kita dapat min 1. Terus min 5 kita tambahin min 1. Kita dapat min 6. Min 6 kita dapetin lagi. Kita kaliin lagi sama X sama dengan 1. Kita dapat min 6. Dijumlah ternyata udah 0. Nah, berarti ini udah memenuhi syarat. Nah, udah ketemu tuh ya. Nah, angka-angka yang di sini tuh bertindak sebagai nanti variabel di hasil faktornya itu. Kita tulis tadi kan ini kita pengalinya X sama dengan 1. Berarti kalau kita dimasukin ke hasil pemfaktoran, X sama dengan min 1. Nah, terus ini kita dapat variabelnya tuh ini ya, 1 kan tadi asalnya dari X pangkat 3. Berarti kalau difaktorin pangkatnya jadi turun, jadi X kuadrat. Variabelnya 1 berarti gak ditulis ya. Terus X pangkat 2 tadinya tuh dari min 1 dari X pangkat 2, berarti jadi min 1. X pangkat 2 pangkatnya turun, jadi X aja, karena variabelnya min 1 gak usah ditulis ya. Terus min 6 itu dari X, berarti kalau dari X kalau turun jadi hilang tuh ya, jadi X pangkat 0 1, jadi ini min 6. Udah ketemu faktornya ini.
Nah, gitu cara memfaktorkan pangkat tinggi. Ada tambahan lagi supaya memudahkan kalian buat ngerjain limit fungsi. Biasanya tuh kan kalau nggak pangkat 2, pangkat 3 yang keluar. Nah, ini ada beberapa persamaan pangkat yang istimewa. Ya, salah satunya A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Difaktorin jadi ini. Terus A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Hasilnya juga jadi ini. Nah, itu kalian bisa apalin. Bisa memudahkan kalian ngerjain limit fungsi. Terus materi yang pendahuluan yang ketiga, perkalian akar sekawan. Ini wajib banget kalian tahu. Ini materinya pernah disampaikan di matematika kelas 10 semester Gasal ya, waktu awal masuk. Nah, kalian harus ingat, kalau kalian yang lupa harus diingat-ingat lagi nih gimana cara kali sekawannya. Ketiga materi ini wajib banget kalian review. Wajib banget kalian review. Wajib banget. Soalnya nanti ini bakal memudahkan kalian ngerjain limit fungsi. Sekarang kita lanjut ke materi limit fungsi. Limit fungsi itu notasinya tuh kayak gini nih. Umumnya notasinya kayak gini. Limit X mendekati A. A tuh bisa angka, bisa tahingga ya. Dari fx. Maksudnya apa ini? Apa tuh maksudnya? Maksudnya tuh berapa nilai fx kalau setiap nilai x di persamaan fx ini mendekati nilai A. Nah, gitu maksudnya. Limit ini kita dibagi jadi 2. Limit x mendekati A, A-nya tuh sebagai angka, sama nanti ada limit x mendekati tahingga. Kita bahas limit x mendekati angka dulu ya. Berarti artinya limit nilai fungsi f jika x mendekati A itu berapa. Nah, di limit x mendekati angka ini dibagi 2 lagi. Ada limit tertentu, ada juga limit tak tentu. Limit tertentu itu limit yang hasilnya bisa langsung diketahui kalau kita substitusiin nilai yang mendekatinya itu. Yang pertama, bila fa mendekati A, maka limit x mendekati A dari fx adalah A itu sendiri. Berarti artinya ini tinggal substitusi aja. Contoh, limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 2x plus 3 plus x per x min 3. Berarti di sini fx-nya x kuadrat min 2x plus 3 per x min 3 nih ya. Nah, berarti tinggal substitusiin aja nih. X sama dengan satunya. X mendekati satunya kita substitusiin. Jadi 1 kuadrat dikurangi min 2x kali 1 tambah 3 per x-nya 1 dikurangi 3. Kita dapat 1 dikurangi 2 tambah 3 per min 2. Kita dapat 2 per min 2, hasilnya min 1. Berarti nilai limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 2x plus 3 per x min 3 sama dengan min 1. Nah, paham ya? Terus lanjut ke yang kedua. Jika fa sama dengan 0, maka limit x mendekati A dari fx tersebut sama dengan 0. Berarti di sini sama aja kayak yang pertama, tinggal kita substitusi. Contoh, limit x mendekati 2 dari 2x min 4 per x kuadrat tambah x min 2. Nilai x mendekati 2-nya tuh kita substitusi ke setiap x di dalam persamaan tersebut. Jadi 2 dikali min 2, 2 dikali 2 dikurangi 4 per 2 kuadrat tambah 2 min 2. Didapat 4 dikurangi 2 per 4 tambah 2 min 2.
didapat lagi 0/4 sama dengan 0. Berarti limit X mendekati 2 dari 2X min 4 per X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. Nah, ini ada catatan ya. Kalau 0 dibagi sama angka, hasilnya pasti 0. Mau 1 bagi 0, 5 bagi 0, 10 bagi 0, 1 juta bagi 0, 1 miliar bagi 0, 0 hasilnya. Terus yang ketiga, bila FA sama dengan tak hingga, maka nilai limit X mendekati A dari Fx tersebut adalah tak hingga juga. Berarti sama dari kasus yang pertama sama yang kedua ya, tinggal substitusi aja. Contoh, limit X mendekati 1 dari X plus 2 per X kuadrat tambah X min 2. Setiap X kita ganti sama X mendekati 1. Jadi 1 tambah 2 per X 1 kuadrat tambah 1 min 2. Didapat 3 per 0. 3 bagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi nilai limit X mendekati 1 dari fungsi X plus 2 per X kuadrat tambah X min 2 sama dengan tak hingga. Nah, di sini juga ada catatan tambahan. Kalau angka dibagi sama 0 hasilnya tak hingga. Mau angka berapa aja dibagi 0 pasti tak hingga. 1 bagi 0, 2 bagi 0, 3 bagi 0, 10 bagi 0, 100 bagi 0, 1 miliar bagi 0, hasilnya sama-sama tak hingga. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Limit tak tentu. Limit tak tentu itu adalah limit jika nilai FA-nya itu sama dengan 0 per 0 atau tak tentu. Maka cara mencari nilai limitnya itu harus dicari nilai tertentunya berapa. Caranya ada yang bisa pakai cara memfaktorkan, ada juga yang bisa cari cara kali sekawan. Gitu. Karena di matematika itu nggak ada hasil yang tak tentu, pasti hasilnya itu tentu. Nah, di sini ada beberapa catatan tambahan. Ada beberapa bentuk lain tak tentu, misalnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga dikurangi tak hingga. Itu artinya tak tentu, limit tak tentu kalau hasilnya mereka ini. Kita masuk contoh yang pertama, cara memfaktorkan. Untuk cara memfaktorkan ini berarti kalau fx-nya itu adalah persamaan kuadrat atau persamaan pangkat tinggi, itu diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Cara yang pertama, kita harus tahu dulu ini tuh limit tertentu atau limit tak tentu. Caranya kita langsung substitusi aja kayak tadi ya. Misal di sini ada limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 2X min 3 per X min 1. Kita substitusi, didapat 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 3 per 1 kurangi 1. Sama dengan 1 tambah 2 min 3 per 0. Didapat 0 per 0. Ingat, 0 per 0 itu tadi bentuk tak tentu. Berarti kita harus cari bentuk tertentunya berapa. Karena ini ada persamaan kuadrat, fungsinya persamaan kuadrat, berarti kita cari pakai cara pemfaktoran. Kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 2X min 3 per X min 1. Sama dengan limit X mendekati 1. Terus kita faktorin nih, yang kuadrat-kuadratnya ini, persamaan kuadratnya. Kita dapat X tambah 3 kali X min 1 per X min 1. X min 1 ini nggak bisa difaktorkan kan ya, karena ini persamaan biasa. Terus cara memfaktorkannya kalian bisa belajar lagi di luar materi limit ini ya, soalnya kalau dibahas takut kepanjangan videonya. Nah, ini bisa kita coret X min 1 nya. Kita dapat limit X mendekati 1 sama dengan X mendekati 1 dari X plus 3. Langsung abis ini bisa kita langsung substitusi. X nya kita ganti sama 1, jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi nilai limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 2X min 3 per X min 1 itu nilainya 4. Gitu ya.
Dilanjut cara kalikan dengan akar sekawan. Kalau tadi kan cara memfaktorkan tuh syaratnya ada persamaan kuadrat atau persamaan pangkat tinggi. Kalau akar sekawan syaratnya tuh kalau fx-nya ada akar-akaran. Nama juga akar sekawan ya, pasti ada akar. Entah mau di atas atau di bawah. Yang penting nanti akarnya kita kalikan sekawan. Contoh, limit x mendekati 3 dari akar x plus 1 min 2 per x min 3. Kita cari dulu, tahu dulu ini limit tertentu apa tak tentu. Langsung kita substitusi. Jadi akar 3 tambah 1 min 2 per 3 min 3 sama dengan 2 min 2 per 0. Kita dapat 0 per 0. Ini berarti bentuk limit tak tentu. Terus kita cari nilai limit tertentunya dengan cara akar sekawan, karena dia ada akar-akaran. Limit x mendekati 3 dari akar x plus 1 min 2 per x min 3. Limit kita tulis lagi ini soalnya. Terus kita kali sekawan. Ini kan yang ada akarnya tuh kan x plus 1, akar x plus 1 min 2. Berarti kita kali sekawan. Sekawannya tuh akar x plus 1 plus 2 per akar x plus 1 plus 2. Diperoleh x plus 1 dikurangi 4. Dari mana? Nah, ini kan x plus 1 min 2 dikali x plus 1 plus 2. Nah, ini kan bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, berarti kayak di catatan tadi yang di pertama tuh ya, berarti cara menghasilkannya tuh jadi akar x tambah 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kita peroleh akar x plus 1 kuadrat itu jadi tinggal x plus 1. 2 kuadrat itu 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari situ ya asal muasalnya. Atau kalau kalian bingung bisa dikali pelangi. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini juga kali ke sini. Terserah kalian mau pakai cara yang cepat tadi atau dikali pelangi. Kita lanjut. Terus yang bawahnya x min 3 dikali akar x plus 1 plus 2 tetap aja digituin, jangan di gimana-gimanain, soalnya nanti pasti ada yang salah satu ada yang dicoret. Terus tulis lagi limit x mendekati 3. Di sini apa ini yang bisa kita selesaiin selain perkalian? Yang atas nih ya, yang dia pengurangan bisa langsung kita kerjain. Jadi kita dapat x min 3. Nah, yang bawahnya kita tetap jangan diapa-apain dulu. Nah, kan nanti ini bisa dicoret nih, x min 3 nya bisa sama dicoret tuh. Sehingga diperoleh limit x mendekati 3 dari 1 per akar x plus 1 plus 2. Nah, kalau udah sampai sini udah beres tuh ya pengalikan kali sekawannya, berarti bisa langsung kita substitusi. X mendekati 3 nya kita substitusi sama nilai setiap x di fungsi tersebut. Jadi 1 per akar 3 plus 1 plus 2 kita substitusiin, jadi kita dapat 1 per 2 tambah 2, kita dapat 1/4. Jadi nilai limit x mendekati 3 dari akar x plus 1 per 2 akar x plus 1 min 2 per x min 3 itu hasilnya 1/4. Nah, limit tak tentu beres, sekaligus limit x mendekati angka juga beres. Terakhir, hore, limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga berarti maknanya nilai fungsi f jika nilai x mendekati tak hingga, fx-nya jadi kayak gimana gitu. Cara menyelesaikannya membagi setiap elemen dengan x pangkat tertinggi.
dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini ada 3 contoh. Kita bahas satu-satu dulu ya. Limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 2x min 3 per x min 3. Limit x mendekati tak hingga, tulis lagi. Terus setiap elemen tadi dibagi sama pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya tuh x kuadrat. Berarti setiap elemen kita bagi x kuadrat. X kuadrat bagi x kuadrat. Min 2x bagi x kuadrat. Min 3 bagi x kuadrat. Terus x dibagi x kuadrat, min 3 bagi x kuadrat. Kita dapat limit 1 dikurangi 2 per x dikurangi 3 per x kuadrat per 1 per x min 3 per x. Oh iya, nilai tak hingga itu berarti nilainya tuh mendekati, sangat-sangat mendekati 0. Berarti bisa kita bulatkan sama dengan 0. Nah, kita peroleh 1 tetap, 2 per x 0, 3 per x kuadrat 0, 1 per x 0, min 3 per x kuadrat 0. Kita dapat 1 per 0. 1 per 0 sama dengan tak hingga. Nah, tak hingga ini bukan nilai tak tentu ya, ini udah tentu. Udah nilai tertentu. Terus kita lanjut ke contoh yang kedua. Nilai dari limit tak hingga dari 2x plus 5 per x kuadrat plus 4x min 2. Berarti setiap elemen kita kita bagi sama pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya x kuadrat. Berarti kita dapat limit x mendekati tak hingga dari 2x per x kuadrat tambah 5 per x kuadrat. Terus bawahnya x kuadrat per x kuadrat tambah 4 per x kuadrat dikurangi 2 per x kuadrat. Jadi limit tak hingga dari 2 per x tambah 5 per x kuadrat per 1 tambah 4 per x min 2 per x. Nah, kita substitusiin nilai tak hingganya ke setiap x. Berarti 0 tambah 0 per 1-nya tetap 0 tambah 0 min 0. Kita dapat 1 per 0 hasilnya 0. 0 per 1 ya, sorry. 0 per 1 sama dengan 0. Terus kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat tambah 5x min 3 per 3x kuadrat plus 4. Setiap elemen kita bagi lagi sama pangkat tertinggi. Di situ pangkat tertingginya x kuadrat. Ingat variabel tertingginya aja. Koefisiennya nggak perlu dibawa. Berarti kita dapat limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat per x kuadrat tambah 5x per x kuadrat dikurangi 3 per x kuadrat per 3x kuadrat per x kuadrat tambah 4 per x kuadrat. Diperoleh limit x mendekati tak hingga 2 tambah 5 per x kurangi 3 per x kuadrat per 3 tambah 4 per x kuadrat. Kita substitusi nilai tak hingganya ke setiap x sehingga didapat 2 tambah 0 min 0 per 3 tambah 0. Kita dapat 2 per 3 nih ya, salah. Kita dapat 2 per 3. Nah, dari ketiga contoh itu diperoleh kesimpulan kalau nilai limit x mendekati tak hingga akan bernilai tak hingga jika pangkat tertingginya ada di atas. Kayak contoh pertama, dia pangkat tertingginya x kuadrat ada di atas, berarti nilai limitnya pasti tak hingga. Terus yang kedua, limit x mendekati tak hingga sama dengan 0 jika pangkat tertingginya ada di bawah. Ini kayak contoh yang kedua. Dia pangkat x kuadratnya ada di bawah, berarti sudah dipastikan limit x mendekati tak hingga ini sama dengan 0. Terus yang terakhir, limit x mendekati tak hingga sama dengan koefisien pangkat tertinggi tersebut. Contohnya ada di contoh ketiga. Ini kan sama-sama punya pangkat tertinggi di atas sama di bawah. Berarti hasil limit tak hingganya tuh variabel dari koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Di sini pangkat tertingginya x kuadrat. Yang di atas variabelnya 2, yang bawah variabelnya 3. Berarti limit tak hingga dari persama fungsi ini sama dengan
variabelnya ya berapa? 2/3. Dah, materi limit fungsi udah selesai. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa chat di grup. Dah, sekian.